Mari kita berdoa sekali lagi untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur malam ini kami datang kepadamu, hati kami terbuka terhadap perkataanmu. Kami percaya bahwa perkataanmu adalah hembusanmu. Tuhan, malam ini hembuskanlah dirimu yang adalah roh dan hayat. Dan kami mau menghirupnya dengan roh kami ya Tuhan. Sehingga firman-Mu yang adalah benih yang tidak fana itu tertabur di dalam hati kami. Tuhan, kami dengan hati yang lemah lembut mau menyambut firman-Mu dan kiranya firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudari sekalian, saya menggunakan istilah bincang-bincang. Karena memang manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang suka berkumpul lalu ngobrol, membincangkan banyak hal. Ada yang membincangkan mengenai virus COVID-19, pandemi, berbicara mengenai kesehatan, mengenai ekonomi, mengenai sosial, politik, keamanan, dan sebagainya. Nah, malam ini kita berkumpul walaupun secara virtual, mari kita membincangkan atau ngobrol yang berkualitas. Dan tentu konten obrolan yang paling berkualitas adalah ketika kita membincangkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, karena saya menyebut ini adalah bincang-bincang, maka pendekatan kita bukan kepada hal-hal yang berbau teologi atau doktrinal. Kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah hembusan Allah. Maka kita harus dengan roh kita menyambutnya dan menghirupnya agar firman Allah sebagai benih yang tidak fana itu bisa tertabur di dalam hati kita dan kiranya Allah lah yang memberikan pertumbuhan di dalam kita. Nah, maka bincang-bincang ini bukan ajang perdebatan, karena itu kita tidak melayani hal-hal yang berkaitan dengan perdebatan. Pendekatan kita dalam perbincangan Alkitab ini adalah membincangkan hal-hal yang bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang kita bincangkan tentang Alkitab bukan berkaitan dengan hal-hal Alkitab yang terlalu luas. Maka kita batasi adalah kita memakai kitab Kejadian untuk memulai bincang-bincang Alkitab ini. Dan ketika kita masuk ke dalam kitab Kejadian, ini adalah kitab pertama dalam Alkitab, dan kita bincangkan bukan satu kitab secara langsung atau per pasal, tapi kita bincangkan dari ayat ke ayat. Nah, malam ini kita mulai dari pasal 1 ayat 1. Itu saja. Kita mulai melihat tentang kitab Kejadian. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Jadi Musa ini adalah penulis Alkitab yang pertama, dan dia menulis 5 kitab pertama dalam Alkitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab ini dijadikan satu adalah 5 kitab Taurat, atau boleh juga masuk menjadi bagian dari kitab sejarah. Kapan Musa menulisnya adalah hampir 1500 sebelum Masehi, tepatnya 1490 sebelum Masehi. Ini adalah berarti 2500 tahun setelah Adam. Dan itu hampir sama ketika Musa menulis kitab Keluaran. Nah, ini ajaib. Berarti Musa menulis sesuatu yang dia tidak pernah lihat, yang dia tidak pernah alami karena jarak
antara Adam dengan Musa adalah 2.500 tahun. Nah, mengapa Musa bisa begitu jelas menuliskan kitab Kejadian? Padahal dia tidak pernah ada di zaman itu. Dan zaman itu tentu tidak seperti zaman sekarang, bisa cek di Google, bisa cek di buku-buku. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah penulis sejatinya adalah Allah itu sendiri. Allah yang mewahyukan kepada Musa. Dan tentu juga berdasarkan cerita dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga Musa bisa menuliskan kitab Kejadian ini. Tempat penulisannya adalah di padang gurun di sebelah timur Mesir. Dan rentang waktu kitab Kejadian ini adalah dari awal penciptaan sampai kematian Yusuf, yaitu 1635 sebelum Masehi. Ya, ini hanya supaya saudara-saudari punya pemahaman latar belakang dari kitab Kejadian. Baik, nah kita lihat pokoknya, ya. Jadi kitab Kejadian ini yang terdiri dari 50 pasal, ini sebetulnya membicarakan apa ya? Kalau kita tarik garis benang merahnya, ya, kitab Kejadian ini sebetulnya membicarakan 4 kalimat ini, 4 kalimat pendek, yaitu Allah menciptakan, iblis merusak, manusia jatuh, dan Tuhan menjanjikan keselamatan. Tentu kata Tuhan ini dalam bahasa aslinya adalah Yehova. Nah, ini sebetulnya adalah juga kesimpulan seluruh Alkitab. Di mana selalu ada 3 tokoh di dalam Alkitab. Ada Allah, ada iblis, juga ada manusia. Nah, kata Allah adalah dimulai dari pasal 1 ayat 1. Jadi dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2, ini berbicara mengenai dimulai dari kata Allah. Kemudian Kejadian pasal 3 dimulai dari kata ular, yang di situ adalah perwujudannya Satan atau iblis. Kemudian sampai pasal 11, ini adalah pekerjaan iblis. Nah, kemudian sampai pasal 12 dimulai dari kata Yehova atau Tuhan. Nah, Tuhanlah yang menjanjikan keselamatan. Baik, jadi iblis merusak, manusia jatuh, adalah dimulai dari pasal 3 sampai pasal 11. Nah, sampai pasal 12 ayat 5 sampai pasal 50, amin. Allah, Sang Yehova menjanjikan keselamatan. Dan tentu, Yehova yang menjanjikan keselamatan ini sesungguhnya adalah Yesus. Karena Yesus berasal dari 2 suku kata, Ye dan Sus. Ye adalah Yehova, Sus adalah keselamatan. Karena itu Yesus adalah Yehova yang memberikan atau yang menjanjikan keselamatan bagi umat manusia. Saudara, inilah isi dari seluruh kitab Kejadian, di mana kitab Kejadian adalah benih pewahyuan dari seluruh Alkitab. Allah menciptakan. Kemudian datanglah iblis merusak. Akhirnya manusia jatuh. Tapi puji Tuhan, Tuhan menjanjikan keselamatan. Dialah Yesus. Dialah Sang Penyelamat itu. Puji Tuhan. Kemudian kita masuk ke garis besar sedikit untuk memberi gambaran. 50 pasal ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Ya. Penciptaan Allah, pasal 1 sampai pasal 2. Kemudian kejatuhan manusia oleh perusakan iblis, pasal 3 sampai pasal 11. Kemudian panggilan Tuhan ini, di mana Tuhan menjanjikan keselamatan, adalah dari pasal 12 sampai pasal 50. Di mana disampaikan dengan 3 atau 4 tokoh, ya, yaitu Abraham,
Ishak, Yakub, dan Yusuf. Nanti kita akan melihat 8 tokoh utama di dalam kitab Kejadian ini. Baik, beban saya bukan di sini, karena beban saya nanti di pasal 1 ayat 1. Ini hanya untuk menyampaikan kepada saudara-saudari pemahaman secara umum mengenai kitab Kejadian yang kita akan bahas setiap Kamis malam. Baik, kata kejadian atau Genesis ini adalah yang berarti memberi kelahiran atau asal mula. Dipuji Tuhan, maka di dalam kedaulatan Allah, kitab Kejadian ditaruh sebagai kitab pertama. Bukan hanya kitab pertama dari Perjanjian Lama, juga adalah kitab pertama dari seluruh Alkitab. Karena kata Genesis atau kejadian ini adalah mengandung makna asal mula, permulaan atau kelahiran, ya. Di mana tadi saya katakan bahwa seluruh yang disampaikan di kitab Kejadian adalah benih pewahyuan dari seluruh Alkitab. Berbicara mengenai benih ini akan terus bertumbuh sampai nanti di kitab Wahyu kita melihat penuaiannya. Oh, Alkitab sangat menarik. Ya, Alkitab ditulis kurang lebih oleh 40 penulis yang di mana memerlukan waktu 1.600 tahun untuk menyelesaikan seluruh Alkitab. Dan 40 penulis ini tidak pernah saling kenal, ya, karena mereka hidup di zaman yang berbeda. Tapi menariknya, dan itu uniknya, dari satu penulis ke penulis berikutnya, ternyata ada satu garis pemikiran Roh Kudus. Alur pikiran Roh Kudus. Ada satu benang merahnya. Sehingga dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, 66 kitab ini, kita bisa melihat pertumbuhan dari benih yang ada di kitab Kejadian sampai penuaiannya di kitab Wahyu. Kiranya Tuhan memberi kita waktu, mungkin satu hari saya akan sharing mengenai garis merah atau benang merah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sehingga saudara-saudari bisa makin yakin bahwa Alkitab benar-benar hembusan Allah. Baik, kemudian kita masuk ke pokoknya malam ini. Ya, mari kita baca bersama-sama kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Mari kita baca, proklamir bersama-sama walaupun di mute tidak apa-apa. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oh, kalimat yang singkat tapi penuh makna. Mari kita ulangi lagi sampai kita hafalkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Sekali lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya tidak tahu waktu saudara-saudari baca Alkitab, ayat ini dibaca sambil lalu atau bagaimana. Nah, karena itu kita bincang-bincangkan ayat ini, kita stop satu ayat saja. Ini sangat menarik. Karena dari kalimat yang singkat ini, kita bisa membagi 4 bagian penting. Satu adalah pada mulanya. Apa makna dari pada mulanya? Yang kedua tentu Allah. Ini tokoh utama Alkitab. Allah adalah aktor utama Alkitab. Dia juga adalah penulis Alkitab. Amin. Tentu melalui 40 orang penulis Alkitab. Kemudian yang ketiga, apa itu menciptakan? Tentu saya tidak perlu menjelaskan menciptakan. Pasti saudara-saudari sudah paham. Tapi mari kita gali. Ada apa di balik kata menciptakan? Kemudian yang keempat tentu adalah langit dan bumi. Apa hubungan langit dan bumi? Baik, saya kira setiap kata-kata tidak perlu penjelasan, saudara-saudari sudah jelas. Tetapi seringkali kita baca Alkitab, kita melewatkan begitu saja, sehingga tidak ada inspirasi, tidak ada pewahyuan, tidak ada hembusan Allah yang kita hirup.
Nah, malam ini mari kita menghirup bersama, yaitu kata kalimat ini. Mari kita ulangi lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Semoga malam ini kita bawa sampai tidur. Besok pagi kita bangun, kita ingat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Sudah hafal, saudara-saudari? Oh, mari kita hafalkan, ya. Jangan lihat layar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Puji Tuhan, ya. Mari kita sambil mendengar, kita sambil berdoa. Moga Tuhan sendiri berbicara kepada masing-masing kita melalui ayat yang singkat ini. Baik, kita lihat pada mulanya di sini. Pada mulanya ini mengacu kepada permulaan waktu. Ya, permulaan waktu. Di mana waktu dimulai pada penciptaan alam semesta dan berlanjut sampai penghakiman terakhir pada takhta putih besar. Ya. Kemudian, waktu adalah untuk menggenapkan tujuan kekal Allah yang Allah tetapkan dalam kekekalan yang lampau untuk kekekalan yang akan datang. Baik. Saudara-saudari, kita renungkan mengenai kata pada mulanya ini. Pada mulanya, kalau di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, itu ada dua ayat, dua tempat. Yang satu di Kejadian pasal 1 ayat 1, yang satu lagi di Yohanes pasal 1 ayat 1. Sama-sama pada mulanya. Tetapi ini bukan sama persis, ya. Perbedaannya adalah pada mulanya di kitab Kejadian ini adalah permulaan waktu. Jadi begitu Allah menciptakan langit dan bumi, langsung ada dua dimensi. Dimensi waktu dan dimensi ruang. Ada dimensi waktu dan dimensi tempat. Karena Allah adalah Allah sang kekal. Dia tidak ada konsep ruang dan waktu. Allah adalah Allah sua ada dan kekal ada. Dia ada dengan sendirinya dan dia kekal ada. Di dalam Allah tidak ada dimensi ruang, tidak ada dimensi waktu. Tetapi begitu dia menciptakan langit dan bumi, maka mulai saat itu ada yang namanya dimensi waktu dan dimensi ruang. Ada waktu, ada ruang, karena sudah ada langit dan bumi. Ini mengacu kepada ruang. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, pada mulanya di sini adalah mengacu kepada kekekalan yang lampau. Ya, di dalam kekekalan yang lampau adalah firman. Nah, karena itu tidak begitu sama, walaupun terjemahannya sama pada mulanya. Nah, mengapa Allah perlu menciptakan sehingga terjadinya dimensi waktu? Karena Allah menggunakan waktu untuk menggenapkan tujuan kekalnya. Allah adalah Allah yang memiliki tujuan. Dan dia menggenapkan tujuannya melalui waktu. Dari awal dia menciptakan sampai nanti di penghakiman terakhir. Baik. Saudara-saudari, kita harus punya satu konsep. Bahwa waktu itu ada awal, ada akhir. Kapan awalnya? Tidak ada yang tahu. Kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Lama sekali. Ratusan juta tahun. Tidak ada yang tahu kapan Allah menciptakan. Tapi begitu Allah menciptakan, waktu sudah mulai. Waktu sudah dihitung. Dan sekarang waktu terus berjalan. Dan kita harus tahu bahwa waktu ini akan selesai.
akan berhenti. Dan ketika berhenti, maka akan masuk ke dalam alam kekekalan. Yang tidak ada lagi dimensi ruang dan dimensi waktu. Karena kekekalan itu konsepnya tidak ada ruang, tidak ada waktu. Nah, saudara-saudari, malam ini, mari kita memandang penting mengenai waktu. Kita sekarang ada di dalam waktu. Kita ada di dalam dimensi ruang dan waktu. Nah, kapan kita memulai waktu untuk kita masing-masing? Yaitu hari lahir kita. Begitu kita dilahirkan oleh orang tua kita, itulah pada mulanya kita. Itulah awal kita masuk ke dimensi waktu. Tetapi kita juga harus akui bahwa waktu yang kita miliki ini suatu hari akan berhenti. Kapan berhentinya? Yaitu ketika kita putus nafas. Maka kita sudah dilepaskan dari dimensi waktu. Saudara-saudari yang terkasih, hidup manusia hanya puluhan tahun. Pemazmur berkata, rata-rata hidup manusia 70 tahun. Dan kalau kuat, bisa 80 tahun. Nah, kalau sudah lebih dari 80 tahun, wah, itu adalah bonus dari Tuhan. Nah, maka kita harus sadari bahwa waktu terus berjalan dan suatu hari kita akan mengakhiri waktu. Dan ketika waktu berjalan, ada suatu hal yang terjadi, yaitu kita makin bertambah umur, kita makin bertambah tua, dan berarti kita makin berkurang kita hidup atau berada di dimensi waktu. Ketika ada perkataan pada mulanya, maka tentu ada pada akhirnya. Permulaannya ada di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Tapi nanti waktu diakhiri di Wahyu pasal 20. Yaitu di sana ada Allah mendirikan takhta putihnya. Itulah penghakiman terakhir. Tetapi sebelum ke sana, kita masing-masing ada di dalam dimensi waktu pun juga tidak lama. Karena hidup manusia hanya puluhan tahun saja. Itulah sebabnya, marilah kita menghargai waktu-waktu yang kita miliki. Dan puji Tuhan, mari kita merenungkan kata pada mulanya ini di atas diri kita. Pada mulanya tentu adalah sewaktu kita lahir. Tetapi sebetulnya setiap hari Tuhan memberi kita permulaan yang baru. Kapan permulaan baru bagi kita? Yaitu setiap pagi. Saudara-saudariku, begitu kita bangun pagi, kita memulai satu hari, itulah pada mulanya. Pada mulanya di setiap hari itu juga penting. Karena belum tentu kita memiliki esok hari. Jangan selalu berkata besok, besok, besok. Karena belum tentu orang yang mengatakan besok memiliki keesokan hari. Ini bukan untuk menakuti, saudara-saudari. Ini adalah fakta. Beberapa kali saya bertemu dengan orang yang hari ini saya ketemu, besok dia sudah tidak ada lagi. Karena itu mari kita mustikakan setiap awal hari kita. Itulah pada mulanya kita. Oh, semoga kita memiliki permulaan yang baru di setiap pagi. Dan kita mustikakan setiap pagi kita. Karena itu adalah pada mulanya kita. Yang kita bisa alami setiap hari. Baik. Mari kita lanjutkan kata kedua, yaitu Allah. Allah di sini menggunakan bahasa Ibrani adalah Elohim, yang berarti
Maha Kuasa. Puji Tuhan. Nama Allah di dalam Alkitab sangat banyak karena setiap nama mengandung makna. Nah, nama Allah pertama yang diwahyukan di dalam Alkitab adalah Elohim. Mari kita berkata, berseru, Elohim. Mari kita memanggil nama Allah. Elohim. Oh, Elohim. Apa arti Elohim? Adalah yang maha kuasa. Dan di dalam kata Elohim juga ada kata setia. Jadi Allah yang maha kuasa yang setia. Nah, saudara-saudari, dia diperkenalkan sebagai Sang Maha Kuasa. Karena tentu dia bisa menciptakan langit dan bumi karena dia berkuasa. Nah, sekarang mari kita sambung dua kata, pada mulanya Allah. Amen. Pada mulanya Allah. Ini mari kita terapkan dalam hidup kita. Semoga setiap pagi kita pada mulanya Allah. Pada mulanya Sang Maha Kuasa. Amin. Semoga besok pagi kita bangun, pada mulanya di hari itu adalah Allah. Saya tidak tahu setiap pagi kita bangun, pada mulanya siapa, saudara-saudari? Apakah pada mulanya handphone? Kalau dulu surat kabar. Atau pada mulanya televisi. Tapi kemungkinan besar, kebanyakan pada mulanya setiap kita langsung cari handphone. Wah, pada mulanya handphone. Pada mulanya adalah sosial media. Pada mulanya adalah WhatsApp. Pada mulanya adalah yang lain selain Allah. Nah, mari kita bertobat. Semoga setiap hari kita memulai hari-hari kita pada mulanya adalah Elohim. Pada mulanya adalah Allah. Allah yang maha kuasa. Saudari, percayakah Allah kita adalah Sang Maha Kuasa yang setia? Apa itu maha kuasa? Maha kuasa adalah apapun, tidak ada yang mustahil bagi dia. Apapun, dia mampu mengerjakan segalanya. Maka yang tidak mungkin adalah mungkin bagi Allah. Itulah Sang Maha Kuasa. Maha Kuasa juga berarti dia adalah Sang berdaulat. Dia adalah yang memiliki takhta. Dialah yang memiliki otoritas. Alam semesta ini ada otoritasnya. Yang mana otoritasnya adalah Allah. Allah berdaulat atas segala sesuatu di dalam alam semesta ini. Yang Maha Kuasa juga berarti dia adalah Sang Pemilik. Dia bukan hanya pencipta, dia juga Sang Pemilik alam semesta ini. Saudara-saudari, langit dan bumi, siapa yang punya? Allah, Sang Elohim. Kita tahu semua benda di bumi ini pasti ada yang punya. Jangan dikira tanah kosong lalu nggak ada yang punya. Nah, tanah kosong itu ada sertifikatnya dan ada pemiliknya. Apapun yang kita temui pasti ada pemiliknya. Siapakah pemilik langit dan bumi? Adalah Allah. Siapakah pemilik langit dan bumi dan segala isinya? Adalah Allah. Mengapa? Karena dia adalah Elohim. Dia adalah Sang Maha Kuasa. Apakah Anda yakin? Dia adalah Sang Maha Kuasa? Mari, percayalah. Dia memang adalah Sang Maha Kuasa. Haleluya, itulah Allah yang kita percaya. Itulah Allah yang kita miliki.
Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Dia adalah Allah yang berkuasa. Tentu, mungkin banyak pertanyaan. Mengapa pandemi ini terjadi? Mengapa COVID-19 Tuhan izinkan? Apapun pertanyaannya mengenai mengapa, tentu saya tidak bisa menjawab. Karena saya bukan Allah. Tetapi yang saya tahu adalah saya percaya Allah itu maha kuasa. Tidak ada satupun yang terjadi di atas bumi ini tanpa sepengetahuan Allah dan tanpa seizin Allah. Karena Allah adalah Sang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup saya, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, mau baik, mau buruk, mau lancar, mau tidak lancar, semua ada di dalam kekuasaan Allah. Allah adalah Sang Elohim. Haleluya. Kita bersujud, menyembah, memuji. Allah adalah Sang Maha Kuasa dan Dia setia. Ada orang yang punya kuasa tapi tidak setia. Ada orang yang setia tapi tidak ada kuasa. Allah kita, Dia adalah Allah Sang Maha Kuasa, Dia adalah Allah Sang Setia. Ingatlah saudara-saudari, kita berada di dimensi waktu itu tidak lama, hanya puluhan tahun. Dan hidup kita sekarang hanya sisa waktu saja. Marilah kita mengawali setiap waktu. Pada mulanya Allah. Besok pagi, pada mulanya Allah. Lusa pagi, pada mulanya Allah. Mari kita dengan sederhana. Begitu kita membuka mata kita setiap hari, kita berseru, "Oh Elohim, aku mau memulai waktuku dengan Dikau. Engkaulah Sang Maha Kuasa yang setia. Engkau berkuasa dalam hidupku. Engkau setia di atas diriku. Baik atau buruk, aku tetap menyembahmu. Allah Maha Kuasa." Aminkah saudara-saudariku? Kan itu firman Tuhan, sederhana saja. Apa yang Tuhan hembuskan, mari kita hirup. Jangan menggunakan terlalu banyak pikiran-pikiran yang ruwet. Kita terima dengan sederhana, kita terima dengan hati yang lemah lembut, dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Pada mulanya Allah. Amin. Baik, mari kita lanjutkan yang ketiga, yaitu kata menciptakan. Apa arti menciptakan di sini? Di sini berarti membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini berbeda dengan menjadikan atau kata made, ya bahasa Inggrisnya dalam pasal 2 ayat 4, atau kata membentuk, form, dalam pasal 2 ayat 7. Nanti kalau kita sampai pasal 2 ayat 4 sampai pasal 2 ayat 7, kita akan bincang-bincangkan lagi, ya. Karena dua kata itu mengacu kepada mengambil sesuatu yang sudah ada dan memakainya untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Nah, kata menciptakan di pasal 1 ayat 1 ini adalah dari tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan, Dia adalah Sang Elohim. Dia adalah Maha Kuasa. Karena itu Dialah yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan itu hanya Tuhan. Hanya Allah. Manusia hanya bisa menjadikan. Yang dari ada dibuat menjadi lebih bagus, lebih baik. Ambil contoh misalkan HP, handphone. Memang berapa puluh tahun yang lalu tidak ada handphone. Sekarang teknologi canggih. Tetapi semua unsur, bahan dari yang dibuat menjadi handphone itu sudah lama ada. Tapi manusia belum menemukan dan mengembangkan. Maka manusia membuat yang sudah ada dibuat menjadi lebih bagus, lebih baik.
Tapi Allah adalah membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Allah kita. Allah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu tujuannya apa Allah menciptakan? Tentu di sini Allah menciptakan agar supaya Allah bisa menyatakan dirinya dan memuliakan putranya yang disebut nanti di Kolose pasal 1 ayat 15. Saudara-saudari sekalian, malam ini mari kita mengapresiasi Allah kita adalah Sang Pencipta. Allah yang kita percaya, Dia adalah Allah Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta ini adalah satu Allah, Allah yang esa. Haleluya. Allah yang kita percaya adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dari yang tidak ada, menjadi ada. Tentu, pada waktu di Kejadian pasal 1 ayat 1, penciptaan Allah adalah ciptaan lama. Tetapi kalau kita baca nanti di Efesus pasal 2 ayat 15, Allah menciptakan manusia baru. Ciptaan yang baru, di mana nanti rampungnya di dalam kitab Wahyu, haleluya, itulah totalitas ciptaan baru. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Langit baru di pasal 1 ayat 1 itu adalah langit bumi baru yang lama. Dan itu akan berlalu. Maka firman Tuhan juga jelas berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit bumi yang berlalu ini langit bumi yang mana? Yaitu langit bumi yang di pasal 1 ayat 1. Langit bumi ini, langit bumi lama akan berlalu. Tapi puji Tuhan, firman Allah kekal sampai selamanya. Itu ketika kita membicarakan firman, inilah firman kekal. Dan langit bumi akan menjadi langit bumi yang baru. Karena itu pekerjaan Allah adalah pekerjaan yang menciptakan. Tadinya adalah langit bumi yang lama. Itu akan berlalu. Amin. Di dalam Kristus Allah menciptakan ciptaan yang baru. Lalu apa perbedaan yang lama dengan yang baru? Yang lama tidak ada unsur Allah di dalamnya. Misalkan Allah menciptakan gunung. Tadi kita lihat sambil kita nyanyi tadi, ya, langit, kita melihat tadi gambar waktu kita menyanyi, ya, gambar alam semesta sangat indah, sangat agung, tetapi Allah tidak ada di dalamnya. Allah tidak berhuni di gunung. Lebih-lebih Allah tidak berhuni di dalam laut. Itulah ciptaan lama. Tidak ada unsur Allah di dalamnya. Ciptaan lama hanya menyatakan keagungan Allah. Kedahsyatan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat. Allah Maha Dahsyat. Menciptakan langit dan bumi. Tetapi di dalam ciptaan baru, yang Allah ciptakan di dalam Kristus Yesus yang mati dan bangkit itu, maka ciptaan baru itu sudah ada unsur Allah di dalamnya. Allah berhuni di dalamnya. Itulah kita manusia yang dilahirkan kembali. Karena itu, saudara-saudari, bagi yang belum dilahirkan kembali, cepat-cepat percaya. Percayalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang kita percaya adalah Allah yang esa. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi selain Allah yang esa ini. Mari kita terima Elohim. Mari kita terima Dia Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Maka ketika kita menerima, kita diselamatkan. Kita dilahirkan baru, itu adalah kita dibawa masuk ke dalam ciptaan yang baru. Karena Allah ada di dalam kita. Tapi kita kembali kata menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Saudara-saudari, hari ini Allah yang di dalam kita, Allah yang kita percaya, masih melanjutkan pekerjaannya. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tentu, ini jangan diaplikasikan kepada hal-hal materi. Tetapi mari, ketika kita memulai waktu kita dengan Allah, Anda akan mengalami hal-hal ajaib.
Yaitu Allah akan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Misalkan ketika saya pagi hari saya bangun, saya datang kepada Tuhan. Tadinya di dalam saya ada rasa tekanan, ada rasa tidak puas, rasa kecewa. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, saya memanggil namanya, saya berdoa kepadanya. Oh Tuhan Yesus, ya Allahku, aku datang kepadamu. Puji Tuhan. Di dalam saya, Allah menciptakan sukacita. Allah menciptakan damai sejahtera. Allah menciptakan hayat yang kekal di dalam saya. Sehingga melalui saya berdoa, di dalam saya ada sukacita. Ada damai sejahtera. Haleluya. Yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudari yang saya kasihi, firman Tuhan, kalau kita nikmati satu kata demi satu kata, sungguh sangat baik. Semoga kita mengawali pada mulanya Allah menciptakan. Apakah Anda punya pengalaman ini setiap pagi? Apakah Anda punya pengalaman ini setiap hari? Saya memang dari kecil mengikuti Tuhan. Dan ya umur saya sudah setengah abad, lebih sedikit. Puluhan tahun saya mengikuti Tuhan. Puluhan tahun saya percaya Tuhan. Saya bisa menyampaikan betapa banyak hal yang terjadi dalam hidup saya dari tidak ada menjadi ada. Tentu bukan hal materi. Tetapi adalah banyak hal yang merupakan kekayaan Allah. Allah salurkan di dalam saya. Sehingga di dalam saya makin hari makin bertambah kekayaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dan sampai hari ini Allah terus bekerja. Terus menciptakan. Dan sampai kita dibawa masuk ke dalam ciptaan barunya. Amin. Sampai kita menjadi totalitas dari ciptaan baru. Puji Tuhan, itulah pekerjaan Allah. Maka Paulus juga berkata, manusia lahiriah makin hari makin merosot. Tetapi manusia batinia kita diperbarui dari sehari ke sehari. Sebetulnya diperbarui dari sehari ke sehari, ini adalah pekerjaan Allah yang menciptakan. Membawa kita hari ke hari menikmati ciptaan barunya. Baik, yang terakhir, mari kita melihat mengenai kata langit dan bumi. Di dalam proses penciptaan Allah, langit dan malaikat tentu diciptakan lebih dulu. Karena itu disebut langit lebih dulu. Nanti kita akan lihat ayat berikutnya adalah bumi dan langit. Nah, ini ada bedanya. Kenapa langit dulu baru bumi? Nanti di ayat berikutnya kita akan melihat bumi dan langit. Baik, di sini langit lebih dulu. Kemudian bumi. Nah, mungkin dengan makhluk-makhluk hidup yang diciptakan belakangan. Baik. Nah, saya bacakan saja. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Dia pertama-tama membentangkan langit. Kemudian Dia menciptakan bintang-bintang dan makhluk-makhluk hidup tertentu di langit, termasuk malaikat-malaikat. Bumi diciptakan agak belakangan. Jadi pada saat Allah menciptakan bumi, bintang-bintang menyanyi bersama-sama dan semua anak Allah, malaikat-malaikat bersorak-sorai kegirangan karena Allah membangun bumi yang indah. Puji Tuhan. Karena itu di dalam satu ayat ini, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah sangat indah. Sangat sempurna. Allah menciptakan langit lebih dulu dan isinya. Di mana ada malaikat-malaikat. Kemudian Allah menciptakan bumi. Dan ketika Allah menciptakan bumi, seluruh malaikat bersama-sama dengan Allah
bersorak-sorai, kegirangan karena munculnya bumi di alam semesta ini. Haleluya. Ada langit dan bumi. Lalu mari kita melihat apa hubungan langit dan bumi. Kita lihat di sini. Zakaria pasal 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Di sini Allah sudah menetapkan urutannya. Langit, bumi. Nah, nanti kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 26, manusia. Maka dengan jelas kita melihat langit adalah untuk bumi. Segala kekayaan langit adalah untuk bumi. Dan segala kekayaan langit dan bumi adalah untuk manusia. Karena manusia adalah sentralitas dalam ciptaan Allah. Tetapi ingat, manusia yang memiliki roh yang diciptakan oleh Allah ini adalah untuk Allah. Ini adalah satu siklus. Langit untuk bumi, bumi untuk manusia, dan manusia seharusnya adalah untuk Allah. Nah, untuk membuat kalimat ini ada dasar Alkitabnya, mari saya tunjukkan beberapa ayat. Di Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 19. Melkisedek, Raja Salem, ketika memberkati Abraham, dia berdoa demikian. Kiranya Abraham diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi, Sang Pencipta langit dan bumi. Setiap doa yang menyebutkan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, ini adalah doa untuk orang yang hidup bagi kepentingan Allah. Orang yang hidup bagi kepentingan Allah, dia tahu langit dan bumi ini ada Sang Pencipta, ada Sang Pemilik. Maka hidupnya adalah bagi pemilik alam semesta. Hidupnya ini bagi pencipta langit dan bumi. Kalau Melkisedek mendoakan Abraham dengan kata-kata, kiranya Abraham diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi, Sang Pencipta langit dan bumi, karena Melkisedek tahu Abraham hidup di atas bumi bagi kepentingan Allah. Bagi kepentingan Sang Pencipta. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Yaitu di Kejadian pasal sama ya, 14 ayat 22. Akan tetapi Abraham berkata kepada Raja Sodom, aku telah bersumpah kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, terus berdoa, Sang Pencipta langit dan bumi. Karena Abraham adalah orang yang hidup bagi kepentingan Allah. Oke, kemudian kitab Kejadian pasal 24 ayat 3. Ya. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi. Jadi ketika kita melihat kata Allah menciptakan langit dan bumi, dia bukan hanya sekedar menciptakan, tetapi dia juga Sang Pemilik, Sang Empunya, Sang yang berotoritas, Sang yang membangun langit dan bumi ini, dialah yang pemiliknya. Amin. Kemudian kita lihat lagi satu ayat di Matius pasal 11 ayat 25. Nah, di sini ada satu latar belakang. Sebelum ayat 25, di situ Tuhan sebetulnya mengutuk ya beberapa kota yang menolak dia. Ya, dia mengutuk beberapa kota, di mana kota-kota ini Tuhan sering mengadakan mukjizat-mukjizat. Dan paling banyak mengerjakan mukjizat. Tetapi mereka menolak Tuhan, ya. Seperti di sini adalah Korasim, ya, Tirus, kemudian adalah Kapernaum. Ya, saya sudah pernah mungkin 2-3 kali ke Kapernaum, ya. Nah, di situ kalau kita masuk pintu gerbang Kapernaum,
ada statement the city of Jesus. Ya, jadi kotanya Yesus, karena Yesus sering ada di kota ini dan dia juga sering mengadakan mujizat di kota Kapernaum. Bahkan rumah mertua Petrus juga ada di kota Kapernaum. Kita tahu ibu mertua Petrus pernah sakit demam dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Tapi anehnya kota-kota ini menolak Tuhan Yesus. Ya, karena itu orang-orang yang mendapatkan banyak mujizat belum tentu menerima Tuhan Yesus. Bahkan mereka menolak Yesus. Dan itu fakta di dalam Alkitab sehingga Tuhan di situ berkata, celakalah, celakalah. Tetapi di dalam saat yang sama, Tuhan memuji. Tuhan bersyukur. Kepada siapa dia bersyukur? Kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus hidup di atas bumi bukan untuk kepentingannya. Bukan untuk nama besarnya. Tapi Tuhan Yesus hidup di atas bumi adalah bagi kepentingan Sang Pencipta. Bagi kepentingan Sang Pemilik langit dan bumi. Baik, ayat yang terakhir kita lihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24. Di sana dikatakan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruhlah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya. Jadi di sini ada satu latar belakang, yaitu ketika Petrus dan Yohanes baru dibebaskan dari Mahkamah Agama, mereka datang kepada kaum Saleh. Nah, ketika setelah Petrus dan Yohanes menceritakan semua yang mereka alami, ya, penganiayaan, lalu larangan, maka kaum Saleh kemudian berdoa. Nah, lihatlah di sini. Ketika mereka berdoa, mereka menyebut nama Tuhan dengan despotes. Despotes. Despotes ini mengandung arti sang berdaulat. Ini sebetulnya memiliki makna yang sama dengan sang pencipta. Despotes, sang berdaulat. Yang empunya dan yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Sebetulnya, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, seringkali kata Tuhan itu menggunakan kata kurios, ya, menggunakan kata kurios, ya, yaitu Tuhan. Tetapi kata bahasa Yunani di sini sangat istimewa, menggunakan kata despotes, yaitu yang berarti Tuan yang berdaulat. Mengapa mereka menggunakan nama ini? Karena mereka tahu bahwa Petrus dan Yohanes dan mereka semua adalah hidup bagi kepentingan Allah. Baik, mari kita simpulkan. Saudari, malam ini kita hanya melihat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya simpulkan demikian. Kita ada di dalam waktu. Dan waktu kita tidak banyak. Kita ada di dalam dimensi waktu, dimensi ruang. Di mana ini dimulai dari Allah yang menciptakan. Ada awal, pasti ada akhir. Demikian pula hidup kita. Di dalam dimensi waktu, dimulai dari lahir kita, sampai mungkin kita harus beristirahat, meninggal dunia. Inilah waktu yang kita miliki. Dan Tuhan juga memberi kita kesempatan setiap pagi adalah permulaan hari kita. Semoga permulaan waktu kita, permulaan hari kita adalah Allah. Dan Allah yang kita percaya, Allah yang kita miliki adalah Elohim. Oh, dia adalah Sang Maha Kuasa. Dialah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan dia adalah Sang Setia. Amin. Inilah Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah. Dan kemudian pekerjaannya adalah dia menciptakan. Yang membuat dari tidak ada menjadi ada bagi kita. Tetapi Anda tahu bahwa seluruh yang dia kerjakan
mengacu kepada hubungan langit dan bumi. Artinya, kita juga diciptakan Allah. Maka kita harus hidup mengenal Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Mengenal Allah Sang Empunya langit dan bumi. Maka hidup kita menjadi berbeda. Hidup kita tidak lagi hidup bagi kepentingan diri kita sendiri saja, tapi hidup kita adalah bagi kepentingan Allah. Semoga ketika kita hidup bagi kepentingan Allah, maka Allah yang kita percaya adalah Allah langit dan bumi. Orang yang berdiri hidup bagi kepentingan Allah adalah orang yang memiliki Allah langit dan bumi. Seperti tadi Abraham, di mana diberkati melalui Melkisedek, kemudian Tuhan Yesus, dan kemudian para kaum saleh perjanjian baru. Ketika mereka menerima penganiayaan, mereka masih memuji Tuhan. Tuhan tetap sang berdaulat. Karena dialah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Saudaraku, di masa pandemi ini, kita banyak tidak mengerti mengapa kesulitan musibah ini terjadi dalam hidup kita di zaman ini. Tetapi bagi kita yang percaya, kita masih tetap bisa mengucapkan syukur bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dan inilah waktu yang tepat supaya hidup kita tidak lagi hidup bagi kepentingan diri kita sendiri, bukan bagi keluarga kita saja, tetapi kita membuat prioritas utama. Prioritas utama kita adalah hidup bagi kepentingan Allah.